Sehat semua ya Pak, keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk ini Pak saya mau bertanya sebelum Pak Bayu melakukan coaching. Oke. Sebagai awal, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Bayu. Siap. Kira-kira tidak keberatan ya? Siap. Oke, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya, di sini nanti saya juga mohon maaf Pak Bayu karena nanti pada saat Pak Bayu melakukan coaching, saya akan mengamati Pak Bayu dan coach. Siap. Ya, jadi ya mohon maaf lah sebelumnya ya. Nanti dalam kegiatan coaching ini akan disesuaikan dengan rubrik penilaian seperti apakah Pak Bayu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus bagaimana Pak Bayu memberikan pertanyaan berbobot. Dan bagaimana juga Pak Bayu nanti coachnya akan merespon atau menanggapi dari Pak Bayu sebagai coach. Oke. Nah, jangan lupa juga ya Pak, nanti untuk kegiatan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, bisa dimulai ya Pak Bayu ya? Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu ini Pak Bayu, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini Pak Bayu? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai dengan prinsip coaching Puroba, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Terus yang kedua juga sesuai dengan kompetensi dari coaching Puroba. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, terus yang kedua adalah pendengar aktif, dan yang terakhir adalah kehadiran penuh. Oke, intinya kompetensinya biar sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching ya Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak, kira-kira kompetensi mana nih yang Pak Bayu secara spesifik yang ingin diobservasi nih tadi Pak, yang ingin dikembangkan? Mungkin yang secara spesifik akan saya kembangkan tentang itu Bu, tentang memaksimalkan potensi dari coaching. Tentang itu. Oke, yang ketiga, terakhir nih Pak, pertanyaan ketiga yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Bayu pada kegiatan coaching hari ini? Mungkin indikatornya ya ketika coach itu menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi dengan memaksimalkan potensinya, harapan saya nanti coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang di coachingkan. Oke. Kira-kira sudah siap nih Pak ya untuk coaching hari ini? Insya Allah siap. Oke, untuk berikutnya silakan Pak Bayu langsung melakukan coaching sesuai jadwalnya. Siap. Silakan Pak Bayu. Siap, matur nuwun Bu. Sami-sami. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Pak Bayu. Gimana nih kabarnya Pak Sugeng? Kabarnya ini kurang baik nih Pak Bayu. Loh, kurang baik kenapa ini Pak Sugeng? Iya, saya itu disupervisi oleh rekan guru senior lah, terus di lomba supervisi itu bagian pengelolaan kelas ini masih rendah nilainya, ini skornya tidak maksimal ini Pak Bayu. Oh, berarti tentang pengolahan kelas ya? Iya. Jadi tujuan coaching hari ini apa yang diharapkan Pak Sugeng tentang pengelolaan kelas tadi? Saya menginginkan dapat mengelola kelas dengan baik. Artinya saat kegiatan belajar mengajar itu terlaksana dengan baiklah, prosesnya normal ya gitu Pak Bayu. Artinya ada pertanyaan dari anak, saya membuat pertanyaan, jawaban yang nyambung gitu. Oh gitu. Jadi ya, ada istilahnya komunikasi dua arah. Komunikasi Antara guru dan murid ya, begitu Pak Sugeng. Terus kira-kira ini tadi tentang pengelolaan kelas. Kalau kita identifikasikan, kita levelkan, kira-kira pengelolaan kelas saat ini Pak Sugeng itu ada dari skala 1 sampai 10 itu ada di angka berapa kalau 10-nya maksimal? Ya, kira-kira masih di level 5 mungkin Pak Bayu. Masih di level 5 ya? Iya. Berarti istilahnya kurang komunikasi dua arahnya tadi kurang baik ya, istilahnya perlu ditingkatkan. Betul. Oh gitu. Kira-kira apa ini kekuatan dari Pak Sugeng untuk meningkatkan pengelolaan kelas tadi?
Ya, saya punya kekuatan yang pertama motivasi. Saya punya keinginan kuat untuk merubah keadaan ini. Karena nampaknya pembelajaran ini satu arah. Jadi saya kurang respon umpan balik dari anak. Oke, jadi saya punya motivasi yang kuat ini yang pertama. Terus kekuatan yang kedua, saya punya teman-teman di sekolah yang kalau saya amati mengajarnya bagus, dalam mengelola kelas itu hidup. Ada yang bertanya, diskusinya jalan. Nah, ini saya punya kekuatan itu. Daya dukung teman nampaknya ada ini. Sumber daya yang bisa saya gunakan untuk belajar. Oh gitu, berarti kekuatannya yang pertama adalah motivasi ya Pak Sugeng. Yang kedua daya dukung. Daya dukung dari lingkungan, dalam hal ini lebih khusus teman-teman ya, yang bisa diminta istilahnya berbagi pengalaman. Oke, itu kekuatannya. Kira-kira ada tantangannya nggak Pak Sugeng untuk mengelola kelas 1 lebih baik? Ya, tantangannya yang pertama waktu. Artinya saya dibenturkan dengan waktu, jadwal mengajar yang padat. Artinya namanya mengajarkan harus tepat waktu, kemudian ada ulangan yang harus dikoreksi dan seterusnya. Maka saya harus memanage waktu dengan baik supaya bisa belajar dengan teman tadi. Ini hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua, mungkin datang dari teman-teman yang kurang respect terhadap apa yang saya keluhkan ini Pak. Jadi ada sebagian teman yang mungkin kurang respect dan bersikap apatis nih. Ya. Itu tantangannya. Berarti tantangan yang pertama adalah manajemen waktu ya. Terus yang kedua tentang daya dukung atau teman-teman tadi yang apatis terhadap persoalan ini. Oke, dari kekuatan tadi terus tantangan, kira-kira solusi atau rencana aksinya bagaimana ini untuk tadi Pak Sugeng kan pengen meningkatkan pola kelas. Oke, saya punya rencana gini Pak Bayu. Yang pertama, saya akan menemui teman-teman yang saya anggap, saya lihat pembelajarannya bagus. Dalam dia melakukan KBM itu aktif, siswanya bisa berdiskusi dengan baik, bisa bertanya dengan baik, jadi hiduplah, kelasnya hidup gitu. Ini saya akan belajar dengan sungguh-sungguh pada rekan yang senior yang punya banyak pengalaman untuk pengelolaan kelas. Yang kedua, rencana aksi yang kedua, saya akan mengembangkan. Jadi ketika saya belajar seperti itu, nanti saya akan terapkan di kelas saya dan nanti saya kembangkan. Artinya bisa saja teknik yang sudah dilakukan oleh teman tadi akan ada modifikasi. Artinya seperti prinsip ATM ya, mati, tiru, dan modifikasi. Jadi mungkin saya akan mengembangkan, memodifikasi teknik yang sudah disampaikan oleh teman tadi di kelas saya. Oh gitu ya, berarti rencana yang akan Pak Sugeng lakukan adalah istilahnya kolaborasi berbagi pengalaman gitu. Ya, betul. Dan juga dari pengalaman tersebut nanti akan di ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi disesuaikan dengan kelas yang diajar oleh Pak Sugeng. Baik. Oke, bagus sekali itu rencananya. Terus selanjutnya menurut Pak Sugeng rencana itu dilaksanakan, terus kan pasti ada indikator keberhasilan. Kira-kira indikator keberhasilan yang seperti apa Pak Sugeng? Ya, indikator keberhasilannya yang pertama bahwa saya menguasai beberapa teknik pengelolaan kelas dari yang sudah saya pelajari. Nah, ini yang kedua, ada peningkatan suasana di kelas. Artinya kondisi kelas yang saya keluhkan tadi berangsur-angsur berubah setelah saya menerapkan teknik-teknik baru pengelolaan kelas. Jadi indikatornya ya ketika menerapkan teknik pembelajaran tadi terus ada perubahan.
tentang pengelolaan kelas tadi. Ya. Dari rencana yang disebutkan Pak Sugeng, indikator korporasi, terus selanjutnya apa ini komitmen Pak Sugeng untuk menjalankan rencana tadi? Oke. Komitmennya apa? Komitmen yang kuat dari saya ini yang pertama, saya belajar sungguh-sungguh pada rekan-rekan guru yang pengelolaan kelasnya bagus, ya, ini komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua, saya akan menerapkan teknik-teknik pembelajaran tadi dengan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kelas yang saya mampu. Nah, mungkin akan berbeda ini Bapak Ibu ketika kelas 9 dan kelas 7 mungkin ada perbedaan pengelolaan. Kalau kelas 7 itu biasanya masih bersifat kekanak-kanakan seperti anak-anak SD, ngapa-ngapain lapor Pak Guru ini dan seterusnya. Gitu Pak. Iya, komitmennya berarti istilahnya tetap saling berbagi pengalaman, Ya. terus selanjutnya nanti di-ATM, Ya. disesuaikan dengan kondisi Ya. dan terus siapa aja nih Pak Sugeng kira-kira yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana aksi? Ya. Yang bertanggung jawab yang pertama ya satu diri saya sendiri, artinya saya akan mengontrol bahwa saya belajar, saya menerapkan itu teknik-teknik pengelolaan kelas. Yang kedua dari rekan-rekan guru ya, dan wali kelas, tentu ketika pembelajaran lebih baik mereka akan mengapresiasi dengan kepada saya, itu tentu dari laporan anak. Nah, itu. Yang ketiga mungkin kepala sekolah biasa melakukan supervisi ketika beliau melihat peningkatan di bagian pengelolaan kelas, pasti beliau akan mengapresiasi pada saya. Dan yang terakhir, rasa nyaman yang dialami oleh siswa. Ketika siswa merasa nyaman dengan saya, maka mereka akan aktif. Berarti itu satu tanggung jawab dari saya selaku guru, dan siswa merasa nyaman, merasa enjoy ketika belajar, dan akhirnya terjadi keaktifan yang saya harapkan. Oke, berarti itu ya Pak Sugeng Iya. tanggung jawabnya. Ya hampir bisa dikatakan ya semua elemen Iya. elemen yang ada di sekolah, Iya, mulai dari iya. guru, kepala sekolah, murid dan sebagainya Iya. untuk mewujudkan pengolahan kelas yang lebih Baik. Oke, Pak Sugeng ini sudah selesai. Pak Sugeng bisa melanjutkan kegiatan yang sudah dijalankan. Iya. Saya juga penasaran ini nanti mungkin bisa ketemu lagi ya Pak Sugeng ya. Ya, insya Allah. Nanti bisa, saya ingin tahu ini kemajuan atau peningkatan tentang pengolahan kelas dengan menjalankan rencana ASI yang Pak Sugeng tadi rencana. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Oke. Selamat sore. Selamat sore Pak Ayu. Terima kasih juga telah memberikan pencerahan pada saya. Alhamdulillah saya merasa nyaman ini Bapak Ayu setelah berdiskusi menyampaikan unek-unek ini ya Bapak Ayu. Siap. Ya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bu Roba. Alhamdulillah ya Pak Bayu. Alhamdulillah. Rasanya bagaimana Pak? Sudah lega? Belum, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Sugeng tentang pengelolaan kelas. Oh. Oke. Nah ini pas sebelum penutupan ya Iya. tadi kan sudah ada, kita mau pas observasi nih Pak ya. Mhm. Tadi hasil dari yang tadi Bapak lakukan coaching dengan Pak Sugeng. Mhm. Nah ini Pak, ini saya ada pertanyaan lagi juga nih Pak untuk Pak Bayu. Siap Bu Roba. Langsung saja ya nih Pak ya. Oke. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching hari ini terkait indikator yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Bayu? Oh iya, yang pertama jelas mitra ya Bu, kompetensi kemitraan. Tadi Pak Sugeng, saya menganggap Pak Sugeng sebagai mitra. Pak Sugeng merasa nyaman sehingga Pak Sugeng bisa mengeluarkan unek-uneknya Ibu. Terus dari unek-unek itu kompetensi yang saya pelajari lebih lanjut adalah mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan keluh kesal Pak Sugeng, dengan saya menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menuntun dari potensi yang ada di Pak
Sugeng secara tidak langsung saya juga merupakan memaksimalkan potensi tadi. Jadi selain kemitraan ada mendengarkan aktif, juga memaksimalkan potensi. Bisa dilihat bahwa Pak Sugeng sudah menemukan solusi itu. Dia menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Pak Sugeng. Jadi itu Bu kompetensinya sudah saya menemukan. Juga saya melaksanakan coaching tentu saja ya sudah sesuai dengan alur data yang sudah saya pelajari, dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Ibu. Oh, oke. Oke, saya izin menyampaikan hasil catatan saya nih Pak. Siap. Oke, untuk Bapak Pak Bayu memang sudah sesuai dengan alur ditanya tadi. Itu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak Bayu ya. Dan saya juga lihat sini sudah ada hubungan kemitraan antara Pak Bayu dengan Pak Sugeng tadi. Pak Bayu sudah mendengarkan aktif, intinya sudah memaksimalkan potensi dari Pak Sugeng sebagai coaching ya tadi ya Pak ya. Jadi Pak Sugeng sudah menemukan solusinya nih Pak tadi ya nih. Ya pokoknya intinya Bapak sudah di sini sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot juga Bapak sudah fokus dan sebagainya. Intinya Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi dalam coaching. Itu yang saya catat hasil tadi Pak. Nah, tapi ini masih ada satu pertanyaan Pak. Ya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Bayu berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching pada hari ini Pak, untuk coaching berikutnya? Mungkin lebih ke kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot. Dalam hal ini adalah bahasa yang lebih komunikatif. Kalau bahasa yang lebih komunikatif kan intinya biar istilahnya biar tidak keluar dari alur gitu loh. Dengan bahasa yang komunikatif, dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga apa alur saya dan alur coach dalam hal ini Pak Sugeng itu masih sealur, istilah tidak keluar jalur. Jadi yang perlu saya tingkatkan intinya ya komunikasi yang lebih efektif. Oke Pak, memang tetap kita juga harus belajar terus nih Pak Bayu ya. Kita untuk biar lebih lancar, lebih komunikatif tadi ya Pak Bayu. Oke, semoga kedepannya Pak Bayu lebih bagus lagi. Siap, matur nuwun. Untuk ini cukup dulu nih Pak Bayu ya. Saya sudah ini menyampaikan semuanya dan alhamdulillah semoga nanti kita dapat bertemu kembali Pak Bayu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Sama-sama Bu Roba, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Bayu. Sore Bu Roba. Tuh, senang ya bertemu lagi nih Pak Bayu ya. Iya Bu Roba. Tapi kok kelihatannya kok lemes banget, kenapa sih ini ya? Kok kurang semangat gitu loh Pak Bayu? Iya, tadi habis di supervisi Bu Roba. Oh iya. Terus akhirnya kok ada tulisan kurang variatif dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi kayak pembelajaran medianya itu kurang variatif gitu. Itu masalahnya. Oh, oke, berarti untuk tujuannya nih Pak Bayu berarti kurang ini ya Pak, tadi setelah supervisi katanya kok kurang kreatif dalam media tadi ya Pak ya. Variatif. Oh, oke lah. Kayaknya nih untuk Pak Bayu kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu Pak Bayu sudah sampai mana ini untuk masalah tadi? Ya paling kalau 10 itu maksimal ya paling di angka 6 Bu. Yang ke-6 Pak. Karena iya dari belum variatif sih Bu, baru Iya. beberapa media. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Bayu kekuatannya apa Pak ini untuk menciptakan pembelajaran yang tadi kreatif dan aktif tadi? Yang jelas karena tadi ada supervisi, ada tulisan seperti itu, saya termotivasi Bu Roba untuk meningkatkan kemampuan ini. Terus yang kedua, saya punya teman yang istilahnya sudah saya lihat sudah sangat ahli dalam menggunakan media pembelajaran. Mungkin saya bisa kolaborasi atau minta mentoring dari beliau. Itu kekuatan saya Bu Roba. Oke, kekuatan Pak Bayu sudah oke nih, sudah bagus lah, nanti ada teman dan sebagainya ya. Nah, kira-kira itu tantangannya apa ya Pak? Kalau untuk seperti itu Pak? Tantangannya mungkin masalah waktu ya Bu Roba. Ya. Jadi
kita kan ngajar, Ya. jadi kadang apa nih waktunya agar istilahnya saya belajar tentang media pembelajaran tapi tidak mengganggu jadwal mengajar saya gitu loh. Jadi lebih ke waktu waktunya kapan gitu. Oke, memang ya Pak, itu waktu itu yang susah ya Pak membaginya ya. Iya. Kadang apalagi saya sebagai makma nih Pak. Nah, oke, untuk kalau bapak-bapak mungkin lebih ini, tapi tetap juga waktu mengganggu Iya, sekali kan ya Pak. ada pelajaran juga sih. Oh, oke. Nah, kira-kira ini detail rencananya kapan ini Pak Bayu? Yang saya pikirkan sih waktunya kan kadang saya bisa memanfaatkan pada saat misalnya hari Senin tidak ada upacara. Oke. Itu kan ada waktu 1 jam pelajaran di akhir, jadi jamnya kan maju kan upacara, Iya. ada waktu 1 jam terakhir untuk istilahnya saya belajar tentang media. Sambil menunggu belajar kan jam 2 itu lumayan lah. Betul. Saya melakukan mentoring dengan teman di sana. Dan juga memanfaatkan di waktu-waktu biasa kan selesai pembelajaran jam 1.30 itu masih jeda waktu 30 menit sebelum pinjam, mungkin juga bisa saya manfaatkan untuk kegiatan mentoring, istilahnya berbagi pengalaman dengan teman senior yang sudah ada. Oke. Ya memang ya Pak. Tapi sudah oke Pak, ini Pak Bayu sudah beres nih. Dari waktunya tadi bisa nanti dari yang jam kosong itu bisa dimanfaatkan ya Pak. Iya. Nah, kira-kira indikator keberhasilannya bagaimana ini Pak? Ya, indikator keberhasilannya ya saya lebih variatif berubah dalam menggunakan media pembelajaran. Selama ini kan saya menggunakan hanya PowerPoint saja, Bro. Oh iya. Saya pinginnya tahu media yang lain agar anak lebih tertarik gitu loh. Misalnya tadi teman kok bilang ada Canva, itu Canva bagus loh gitu. Ada Canva, ada apa lagi ya, ada Quizzes juga. Itu juga bisa, istilahnya bisa apa namanya ya, kalau saya bisa menguasai itu berarti ya saya berhasil, indikator saya meningkat. Ya. Oke, lebih variatif tadi dengan Lebih variatif. berbagai media tadi ya Pak, ada Canva, karena Pak Bayu masih monoton walaupun sudah PowerPoint. tidak dengan apa Pak ceramah, tapi masih monotonnya dengan PowerPoint saja ya Pak. Lalu tuh tadi ya Pak ada quizzes dan sebagainya ya Pak. Iya, sehingga Nah, lebih variatif. lagi. Oke lah. Kira-kira komitmennya bagaimana ini Pak Bayu? Komitmennya ya saya harus konsisten Bu. Betul. Tadi memanfaatkan waktu yang kosong-kosong tadi, harus konsisten. Istilahnya untuk pengembangan diri saya agar penguasaan media lebih variatif. Oke. Konsisten tadi ya Pak. Konsisten Ya? harus. Memang harus dibutuhkan itu Pak Bayu. Iya. Ya. Kira-kira siapa saja nih Pak yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini Pak? Ya terutama diri saya sendiri. Ya. Terus yang kedua ya teman senior tadi yang saya mintai tolong. Oke. Terus yang ketiga ya kepala sekolah. Dan ya itu cukup itulah yang istilahnya yang dapat membantu saya meningkatkan kompetensi diri dalam hal penguasaan media pembelajaran. Oke. Sudah bagus semua Pak Bayu, tinggal oke tadi konsisten ya Pak dalam menjalankannya ya Pak. Oke Pak, untuk saya kira cukup ini Pak. Dari solusi ini kira-kira Pak Bayu sudah menemukan jawabannya ya. Sudah. Oke, intinya harus konsisten tadi ya Pak. Sudah belum? Oke, sudah belum Pak? Sudah lah, sudah. Istilahnya sudah ngobrol dengan Bu Roba. Istilahnya punya pikiran ya memanfaatkan waktu luang. Oke. Karena saya tunggu berikutnya ya Pak. Coba diceritakan Siap. kembali Pak hasilnya yang lebih oke ya Pak ya. Siap Bu Roba, Oke, nanti oke. pertemuan berikutnya saya laporkan progres tentang pembelajaran media yang saya. Oke, saya kira cukup dulu ya Pak Bayu ya. Siap, matur. Oke, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Roba, Selamat matur nuwun. selamat sore. Selamat sore.